Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Islam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya. Sehat ya. Tentu yang kita harapkan sehat lahir dan juga sehat batin kita. Oke, Teteh, ya. Apa yang ingin dibahas kali ini, Teteh? Yang ingin dibahas kali ini sepertinya ingin memberikan, suatu amalan bagi kalian semuanya yang saat ini belum juga mendapatkan jodoh. Ayo angkat tangannya. Siapa mungkin yang kali ini sudah usianya di kepala 3 ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan yang belum juga mendapatkan jodohnya, sehingga hati sudah mulai rada ada resah, gelisah, bahkan udah ada sedikit tekanan, tekanan dari lingkungan luar yang terus menanyakan biasanya ini ibu bapak kita, "Kapan nak kamu nikah nak? Kapan nak kamu nikah nak?" Sehingga teman-teman, keluarga, kerabat, siapapun itu menganggap bahwa diri kita dengan pembicaraan orang, "Aduh, aku sudah mulai merasa tertekan." Apa nih Teh solusinya? Mungkin di sini Teteh akan memberikan sedikit tips, mungkin kurang lebih ada sekitar 6 tips dan semoga ini bermanfaat. Dan untuk tips yang kelima, Teteh punya amalan agar kalian disegerakan mendapatkan jodohnya. Oke, kita simak dari tips yang pertama. Apa nih Teteh untuk tips yang pertama? Tentu dalam hal situasi apapun, kondisi apapun, kita harus selalu melibatkan Allah, ya. Karena siapa yang mengurus kehidupan kita, yang mengurus rezeki kita, hidup mati kita, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yakinkan dulu kita kepada Allah. Apa teh yang harus aku yakini? Husnudzon. Apa? Iya, berbaik sangka kita kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka hal baiklah yang akan kita dapatkan. Tetapi kita, ketika hati kita bersuudzon, ketika hati kita berburuk sangka kepada Allah, maka hal buruklah yang akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai sedikit pun ada rasa di dalam hati kita bersuudzon kepada Allah, ya. Ini bagi kita semuanya sebetulnya. Dan sekarang untuk tips yang kedua, sudah diyakini hati kita, berbaik sangka kita kepada Allah, kita harus ingat akan tujuannya menikah. Maka harus dikelola. Apa sih niat kamu ingin menikah? Apa niat kamu ingin menikah? Apakah kamu ingin segera menikah sekarang dikarenakan ada tekanan dari luar? Atau apa nih niat kamu? Maka Teteh mengingatkan di sini bahwa tujuannya kita menikah semata-mata itu adalah ibadah, ya. Semata-mata ibadah, karena nikah merupakan ibadah yang paling panjang dan ibadah yang sangat luar biasa sekali, besar pahalanya dan tentu akan berat juga ujiannya karena sesuai, seimbang, ya, karena Allah itu Maha Adil. Maka sekali lagi Teteh kuatkan dan ingatkan kepada kalian tujuannya kita menikah karena ingin semakin taat kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ya maka otomatis dong, ketika kita mencari jodohnya pun kita akan mencari ke tempat-tempat yang baik. Ya, karena tujuannya kan kita itu baik. Dan kalau kita bertemu dengan jodoh yang sekufu, maka insya Allah rumah tangga kita itu akan lebih maslahat, insya Allah. Apa Teteh itu sekufu? Apa ya, Teteh contohkannya gimana ya yang sekufu? Misalkan gini nih, contoh Teteh pribadi, dulu Teteh ini bisa dikatakan adalah anak pondok, anak santri lah, insya Allah sampai sekarang santri lah. Meskipun dengan gaya style seperti ini, insya Allah hatinya masih tetap santri. Dan alhamdulillah Allah pertemukan jodoh dengan Teteh dengan seorang laki-laki santri pula. Nah, maka Teteh dengan suami itu bisa dikatakan satu kufu. Dan biasanya kalau rumah tangga dalam satu kufu, insya Allah itu lebih maslahat karena satu pemikiran, satu tujuan. Biasanya seperti itu. Dan untuk tips yang selanjutnya, sekarang yang ketiga ya. Untuk yang ketiga, mungkin kalian semua punya cermin kan di tempat tidur, di kamar gitu ya, kamar tidur punya kan? Apa emang Teh hubungannya dengan cermin? Iya, kalian bercermin aja. Apa maksudnya Teteh kok bercermin? Maksud Teteh, bukan kalian itu memandang cermin. Ketika kita bercermin,
Ada siapa sih yang nampak di depan cermin kita? Yaitu diri kita. Maksud Teteh di sini coba kita bercermin akan kepribadian diri kita. Apakah kita mempunyai kepribadian yang baik atau kurang baik? Karena ketika kepribadian kita kurang baik, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap hati kita, terhadap pikiran kita, terhadap mental kita, bahkan bisa berujung terhadap fisik kita. Misalkan ketika hati kita negatif, ya, atau misalkan hati kita positif, yang kita harapkan hati kita positif kan. Bermula dari hati, nanti ke pikiran, nanti ke mental, dan tentu akan terlihat oleh fisik kita. Maka Teteh sangat tekankan sekali, jagalah hati kita selalu berpikir positif. Karena ketika hati kita berpikir positif, maka insya Allah yang akan keluar auranya yang ada di dalam diri kita, itu akan keluar aura percaya diri. Gitu ya. Meskipun kita sadar diri sekarang usia sudah ya agak cukup banyak bilangannya, misalkan Teteh di usia kepala 3, meskipun aku belum mendapatkan jodoh, tetapi aku tetap percaya diri dengan apa yang aku miliki pada saat ini. Itu yang diharapkan. Bisa timbul percaya diri itu ketika hati kita yang selalu berpikirnya positif, selalu memandangnya baik, gitu ya. Tetapi tetap di sini kita harus waspada dan juga berbijaksana. Tetapi kalau apapun situasi yang datang kepada diri kita, kalau hati kita apa-apa negatif, ya begitulah. Itu dapat berpengaruh, mempengaruhi terhadap attitude kita, dapat berpengaruh terhadap akhlakul karimah kita, sehingga kalau misalkan akhlakul karimahnya buruk, otomatis orang tuh tidak akan senang kepada diri kita, orang tidak akan merasa nyaman, tidak merasa have fun dekat dengan diri kita, ia mau dapat jodoh gimana? Ya, mau bagaimana orang tertarik dengan diri kita, wong kitanya punya attitude akhlakul karimahnya yang buruk. Maka tadi maksud Teteh dengan mengistilahkan cermin, cobalah kita lebih bercermin akan kepribadian diri kita. Siapa tahu selama ini kita selalu melihat dan juga mengomentari orang lain tanpa mengomentari diri kita sendiri. Bermuhasabahlah. Dan sekarang untuk yang keempat, ini yang harus sangat benar-benar diperhatikan. Ini biasanya ya, Teteh berbicara biasanya. Kalau orang-orang yang agak sedikit telat dari jodohnya, itu biasanya yang berkaitan erat dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, coba dekati orang tua kita, lebih dekati orang tua kita, dan memohon ampun, beristighfar khusus kepada kedua orang tua kita. Bukan 1, 2, 3 kali, bersering-seringlah kita mendatangi orang tua kita, memohon ampun kepada kedua orang tua kita, dan meminta doanya kepada kedua orang tua kita. Dan ini tips nomor 4, mohon sangat diperhatikan. Nah, sekarang untuk tips yang kelima, ini yang sangat dinantikan biasanya ya. Karena orang itu biasanya kalau mendengarkan amalan-amalan tuh biasanya suka serasa amalan inilah gitu ya yang segalanya. Padahal bukan hanya amalan inilah ya yang segalanya, semuanya pun itu bisa menjadi segalanya karena kita diperintah oleh Allah untuk berikhtiar. Maka apa Teteh amalan yang kelima yang harus dibacakan? Ini tapi harus dawam ya. Maksudnya nggak cukup 1 kali. Maka bacalah surat Ar-Rahman. Tahu ya surat Ar-Rahman setiap maghrib dan juga setiap subuh. Kita udah beres sholat fardu maghrib, nanti ada sedikit lagi amalan. Sesudah itu yang terakhir kita baca surat Ar-Rahman. Dan begitu juga setelah kita melakukan sholat fardu subuh. Jadi kedua waktu ini. Dan yang dibacanya surat Ar-Rahman. Nah, kemudian untuk amalan yang kedua, yaitu membaca sholawat. Sholawatnya sholawat apa Teteh? Sholawatnya yang cukup sholawat apa aja yang ingin kita baca, yang kita hafal, ataupun sholawat yang paling pendek pun tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca sholawat ini setelah kita beres melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Yang 5 waktu ya. Membaca sholawatnya berapa kali Teteh? Membaca sholawatnya 11 kali dulu ya. Membaca sholawatnya 11 kali dulu. Setelah itu kita membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. 313 kali.
ya, 313 kali. Setelah itu kita tutup lagi dengan membaca sholawat lagi. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lagi, nggak apa-apa, sholawat yang pendek juga. Sebanyak 11 kali. Nah, kita lakukan apa itu sholawat ya, dzikir ini, kemudian membaca surat Ar-Rahman minimal 41 hari. Ya, dengan minimal 41 hari kita dawamkan setelah beres melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Dan kalau untuk membaca surat Ar-Rahman setiap maghrib dan juga subuh. Nah, ini ingat ya, tetapi niatnya untuk apa ini? Niatnya ibadah ya. Akhirnya menjadi yang nomor genap tips terakhir. Ini masih nomor terakhir lain tipsnya. Apa tuh ya? Disebutnya tidak memataskan diri tapi mau jodoh dan besar. Dan untuk yang keenam ini apa ya, berupa tips atau apa ya? Karena begini, terkadang membaca kenapa orang itu jauh agak sedikit susah untuk mencari jodohnya, itu terkadang dikarenakan orang tersebut itu punya standarnya yang tinggi. Ya, terkadang ya, ini entah mungkin bukan tips ya, terkadang gitu, teteh itu suka menelaah, terkadang dikarenakan orang itu punya standar yang cukup tinggi. Misalkan pengen perempuan yang sangat cantiknya pakai banget gitu ya, gantengnya pakai banget, kayaknya pengen banget. Pokoknya segala apapun yang ingin lebih dari yang dia miliki. Aku kekayaannya segini, aku ingin yang lebih. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mempunyai suatu keinginan, tetapi jika keinginan kita standar tinggi ini yang justru orang itu merasa riskan dekat dengan diri kita, coba deh lebih kita prospek lagi gitu. Apa sih yang lebih maslahat? Karena sebetulnya kalau teteh lihat di dalam kitab Qurratul Uyun, yang pertama kali yang harus kita pandang ketika kita mencari jodoh itu adalah agamanya. Ya, mau apapun itu adalah agamanya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari orang yang kaya, yang mencari parasnya cantik, yang tampan, keturunannya yang baik. Ya tentu siapa yang tidak menginginkan semua hal itu. Tetapi semua hal itu akan percuma jika tidak mempunyai dasar agama. Kecantikan, kekayaan, kekuasaan, jabatan, semuanya itu akan bisa saja Allah mudahkan dengan sirna. Tetapi kalau kita punya kekuatan agama, maka insya Allah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Maka ya, semoga kita tidak termasuk yang terlalu standar tinggi tanpa memperhatikan agamanya. Dan terkadang kita juga menemui seperti ini. Dikarenakan kita merasa sudah tidak nyaman ya, mendapatkan tekanan dari kanan kiri, tekanan itu sehingga membuat hati kita akhirnya tertutup ya. Tekanan-tekanan sehingga hati kita berpikir negatif, akhirnya hati kita tertutup. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai hati kita tertutup, ya, sehingga percaya diri kita hilang sampai hati kita tertutup. Ya udahlah, aku usianya udah merasa setua ini, ya mungkin aku dinasibkan oleh Allah, aku gak akan mendapatkan jodoh gitu. Ya udahlah, mungkin aku gak akan mendapatkan jodoh gitu. Sehingga terus saja yang terlintas dalam hati pikiran kita, ya mungkin aku gak pantas dapat jodoh, mungkin aku gak akan dapat jodoh, sehingga hati kita tertutup. Nah, ketika hati kita sudah tertutup, ya itu akan sulit sekali jodoh mendekati diri kita. Kenapa? Ya karena hati kita tertutup. Karena hati itu akan menarik magnet yang akan, maksudnya magnet yang akan menarik di sekitar kita gitu. Makanya tadi teteh bilang, ingat, hati harus selalu berpikir positif. Dan terkadang juga teteh menemui ada stigma seperti ini, jodoh itu ditentukan oleh Allah, ya kan? Ya, memang iyalah, siapa lagi kalau bukan Allah yang berkehendak. Akhirnya kita berkata, ya kita tuh nggak perlu mencari jodoh, nanti jodoh akan datang dengan sendirinya kok. Banyak kan yang stigma seperti kita nggak perlu cari jodoh, nanti jodoh akan datang dengan sendirinya. Hello, hidup di dalam dunia ini Allah perintah kepada kita untuk berikhtiar. Sehingga kalau yang sampai saat ini kita belum juga menemukan jodoh, kenapa tidak kita berikhtiar? Berikhtiar apa teteh? Berikhtiar mencari. Tapi teteh, aku ini perempuan, masa perempuan harus mencari? Kenapa tidak? Itu tidak akan menurunkan harga diri kita sebagai seorang perempuan meskipun kita mencari jodoh itu. Misalkan kita minta tolong kepada kedua orang tua kita minta tolong kepada teman, gitu ya, kepada kerabat, siapapun. Ya siapa tahu kan? Ternyata wasilah lewat saudara kita, ternyata wasilah jodoh itu lewat teman kita, nggak tahu kan, gitu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika seorang perempuan mencari jodohnya, berikhtiar,
Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, itu tidak akan menurunkan harga diri wanita tersebut. Bahkan ini termasuk salah satu wanita yang solehah. Ya, jadi bagi di luar sana, perempuan yang saat ini belum mendapatkan jodoh tidak perlu merasa malu ketika kita berikhtiar mencari jodoh. Ya, dan terkadang ini yang terakhir apa ya? Kita terkadang menemukan ada seseorang yang apa ya, memaksakan ingin berjodoh tuh dengan si A. Pokoknya pengen dengan si A, pengen dengan si A. Padahal kalau kita berbicara secara zahiriyah ya, kita tidak berbicara batin, kita tidak tahu. Kalau berbicara dengan zahiriyah, padahal si A itu sebetulnya kemungkinan besar bukan jodoh yang maslahat untuk diri kita. Tetapi kita terus aja kekeh petekeh ingin berjodoh dengan si A. Nah, dan ini pun harus perlu kita pertimbangkan. Baik, mungkin ini hanya obrolan aja dari Teteh. Semoga ini dapat membantu ya. Apa ya ini dikatakannya? Tips atau trik atau apa? Yang penting tadi ada amalan yang bisa kita amalkan, kita bacakan. Dan tadi ingat ya, harus apa tuh meminta doa kepada ibu bapak kita dan juga beristighfar memohon ampun kepada ibu bapak kita. Baik, mungkin pada saat ini yang belum juga mendapatkan jodohnya, Teteh doakan ya. Semoga segera mendapat jodoh yang maslahat dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.